beIN Sports sebagai salah satu media olahraga terbesar di dunia mengungkapkan bahwa gelaran Piala Dunia 2022 di Qatar memecahkan rekor penonton kumulatif terbanyak sebanyak 5,4 miliar penonton sepanjang pagelaran tersebut. Sebagai perbandingan, jumlah penduduk di bumi saat ini adalah 7,9 miliar. Tentu hal ini menyatakan bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga biasa, tapi juga merupakan sebuah fenomena global. Apa sih yang membuat orang-orang begitu tertarik menonton pertandingan sepak bola? Pada kesempatan kali ini saya coba menggali dan coba memaparkan apa saja nilai-nilai atau pelajaran yang bisa kita ambil dari pertandingan sepak bola yang saya berharap bisa berguna bagi kehidupan kita untuk mengupgrade diri kita menjadi individu atau personality yang lebih baik lagi. Selamat datang di TED Talk Presentation saya. Nama saya Ranky Samuel. Pada kesempatan kali ini, presentasi saya akan berjudul What Football Has Taught Me. Sebelum langkah lebih lanjut, saya coba definisikan dulu apa sih football itu atau sepak bola itu. Sepak bola merupakan sebuah cabang olahraga yang dimainkan dalam sebuah lapangan rumput besar, di mana terdapat dua gawang di sisi kiri dan kanan. Olahraga ini dimainkan oleh dua tim dengan masing-masing tim terdiri dari 11 pemain dan dimainkan dalam rentang waktu 2 kali 45 menit. Objektif dari permainan ini ialah mencetak gol sebanyak mungkin ke gawang lawan dalam rentang waktu tersebut, baik itu menggunakan kaki, kepala, dada, atau organ lainnya selain tangan. Tangan hanya boleh digunakan oleh kiper atau penjaga gawang untuk menghalau bola tendangan dari lawan. Saya coba ulas sedikit tentang sejarah dari sepak bola itu sendiri ya. Beberapa sumber memiliki referensi atau versi yang berbeda-beda terkait dengan sejarah dari sepak bola itu sendiri. Namun di sini saya coba ulas beberapa yang cukup familiar. Yang pertama adalah kegiatan mirip sepak bola dilakukan oleh bangsa Aztec atau orang-orang Mesoamerikan 3000 tahun lalu, di mana saat itu bola terbuat oleh batu dan objektif dari permainan ini adalah untuk menentukan persembahan kepada dewa. Di mana saat itu tim yang kalah kaptennya akan dijadikan persembahan kepada dewa. Atau versi lain menyatakan bahwa kegiatan mirip sepak bola pertama kali dilakukan di China, saat itu bernama Chuju, di mana saat itu tim bermain dengan bola yang dibuat dari bulu. Kegiatan ini konon katanya juga tersebar atau akhirnya menyebar ke daerah Jepang. Atau ada juga versi lainnya yang cukup familiar di era modern football, yaitu bahwa kegiatan mirip sepak bola naik daun atau pertama kali ada di Eropa, di Inggris khususnya, pada abad ke-12. Namun saat itu kegiatan yang mirip dengan sepak bola ini bukan hanya melibatkan tendangan, tapi juga melibatkan punch atau pukulan, dan masih bersifat sangat kasar pada saat itu, sebelum akhirnya pada abad ke-19 atau pada tahun 1800-an, berdirilah FA atau Football Association, yaitu organisasi atau asosiasi yang menaungi kegiatan sepak bola di Inggris, yang saat itu tujuannya adalah untuk menstandarisasi aturan-aturan main dari sepak bola itu sendiri, mulai dari how to play, kemudian juga ukuran bola, ukuran gawang, dan lain-lainnya. Saya coba juga ulik terkait dengan sejarah persepak bola Indonesia. Sepak bola di Indonesia sendiri tidak lepas dari ikut campur atau adanya penjajah Belanda di Indonesia, di mana saat itu kegiatan sepak bola ini juga dilakukan oleh orang-orang Belanda dan juga orang-orang pribumi. Kegiatan pertama yang melibatkan sepak bola yang saya temui melalui riset adalah Tentostelling, di mana saat itu adalah kegiatan seremonial Belanda, di mana di dalamnya itu terdapat juga kegiatan sepak bola dan diikuti oleh tim-tim yang mewakili kota-kota di Indonesia. Beberapa yang ikut adalah tim dari Batavia, Surabaya, Semarang, dan Bandung. Sejak saat itu, sepak bola terus berkembang di Indonesia hingga pada akhirnya pada tahun 1927 berdirilah sebuah asosiasi yang menaungi kegiatan sepak bola Indonesia bernama NIVB atau Netherlands Indies Football Union, yang kemudian terus berkembang dan menjadi cikal bakal berdirinya PSSI atau Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Saya coba kategorikan sepak bola menjadi dua hal. Yang pertama adalah nation atau negara, di mana setiap negara memiliki tim sepak bola sendiri-sendiri, atau klub. Ini adalah tim sepak bola yang mewakili kota-kota dalam suatu negara. Umumnya, setiap negara memiliki ratusan, bahkan mungkin hingga ribuan klub di dalamnya. Keduanya ini, baik nation maupun klub, berada di bawah naungan FIFA sebagai organisasi tertinggi sepak bola di dunia, Federation International Football Association yang berdiri pada tahun 1907. Kegiatan antar negara pertama kali yang diselenggarakan ialah FIFA World Cup tahun 1930 yang diselenggarakan di Uruguay. Kegiatan ini terus berlangsung hingga saat ini, yang terbaru adalah di Qatar tahun 2022 kemarin.
Kegiatan 4 tahunan ini juga pernah diikuti oleh Indonesia pada tahun 1938. Saat itu masih bernama Hindia Belanda, dan FIFA juga mencatat resmi bahwa Indonesia adalah negara Asia pertama yang berpartisipasi dalam ajang 4 tahunan tersebut. Sheffield FC tercatat sebagai klub tertua yang ada di dunia, klub sepak bola tertua yang berdiri pada tahun 1857. Klub ini berdomisili di Inggris, sementara Notts County adalah klub tertua yang masih bersaing saat ini di liga profesional yang juga berasal di Inggris. Dia berdiri pada tahun 1862. Ini merupakan liga pertama yang ada di dunia, liga resmi yang pertama diselenggarakan yaitu di Inggris pada tahun 1888 sampai 1889. Sementara di Indonesia sendiri, kegiatan liga yang melibatkan tim-tim yang mewakili kota-kota Indonesia pertama kali diselenggarakan pada tahun 1931. Saat itu namanya Liga Perserikatan dan sepertinya masih bersifat amatir. Liga ini terus berkembang menjadi Liga Galatama, kemudian Liga Dunhill, Indonesia Super League, dan hingga saat ini yang kita kenal Liga 1. Berikut merupakan journey atau perjalanan saya sebagai football enthusiast. FIFA World Cup 2010 di South Africa merupakan ajang atau event sepak bola pertama yang saya tonton, tentunya dari televisi. Saat itu 2010 saya masih berumur 7 tahun. Dan sepanjang 14 tahun perjalanan atau journey sebagai football enthusiast, tentunya memiliki tim atau tim kebanggaan. Untuk saya sendiri, tim kebanggaannya adalah Real Madrid dan juga tentunya tim nasional Indonesia. Selanjutnya, kita akan masuk ke area pelajaran apa saja atau nilai-nilai apa saja yang bisa kita peroleh atau kita ketahui gitu ya dari pertandingan sepak bola. Pertama, no matter what happen, I still love you. Ini mengajarkan tentang sebuah kesetiaan, loyalitas, dukungan yang terus diberikan kepada tim yang kita support. Meskipun performa naik turun, prestasi juga up and down, tapi support terus diberikan. Ini merupakan salah satu contoh realnya. Liverpool, tim Inggris yang menjuarai Liga Inggris pada tahun 1990. Sejak tahun 90 itu, Liverpool mengalami naik dan turun performa selama kurang lebih 30 tahun. Mereka berpuasa, gelar Liga Inggris sebelum akhirnya mereka kembali menjuarai Liga Inggris pada tahun 2020 kemarin. Dan selama 30 tahun tersebut, supporter terus memberikan dukungan yang masif kepada Liverpool. Hal ini dapat dilihat dari ramainya penonton di pertandingan Liverpool, baik itu kandang maupun juga di kandang lawan atau tandang. Atau contoh lainnya, Tottenham Hotspur dan juga tim dari Inggris. Ini merupakan foto ketika mereka terakhir kali menjuarai piala resmi atau Carling Cup pada tahun 2008. Dan sejak saat itu hingga detik ini, kurang lebih berarti sekitar 16 tahun, mereka belum pernah lagi menjuarai piala resmi. Namun, supporter terus memberikan dukungan kepada mereka ketika pertandingan mereka berlangsung, baik itu di kandang maupun tandang. Yang kedua, they pray for miracles and miracles come. Ini merupakan salah satu frase yang cukup terkenal ya dari salah satu komentator di Inggris, Peter Drury. Ini mengajarkan tentang bagaimana kita terus berharap, terus berdoa, dan mengharapkan sebuah keajaiban atau kemenangan dapat hadir atau terjadi dalam kehidupan kita, bahwa keajaiban itu sangat mungkin terjadi. Beberapa contoh real, Manchester City di tahun 2012 ketika mereka berhasil menjuarai Liga Inggris secara dramatis lewat gol yang dicetak oleh Kun Aguero dan Edin Dzeko. Saat itu gol dicetak di menit 90 plus atau di babak sudah additional time ya, 90 plus, yang akhirnya memastikan mereka mengunci kemenangan sekaligus gelar Liga, mengalahkan rival sekota mereka, Manchester United. Mereka hanya unggul selisih gol saat itu. Atau contoh real lainnya, Real Madrid pada tahun 2014 yang berhasil menyamakan kedudukan juga di menit additional time sebelum akhirnya comeback di perpanjangan waktu. Atau yang masih baru dan masih hangat adalah perjalanan fenomena mereka di Liga Champions pada tahun 2022. Saat itu mereka cukup fenomenal perjalanannya, jadi di babak 16 besar mereka tertinggal agregat 0-2 dari Paris Saint-Germain sebelum akhirnya comeback dan akhirnya memenangkan dengan skor 3-2. Di babak perempat final dia juga tertinggal agregat 4-3
3-4, sorry maksudnya, dari Chelsea saat itu sebelum akhirnya comeback dan berhasil memenangkan dengan agregat 5-4. Atau di babak semifinal, saat itu mereka kalah agregat 3-5 dari Manchester City sebelum akhirnya melakukan comeback dan berhasil menang dari City dengan skor 6-5. Pelajaran berikutnya, dreaming is free. Bahwa siapapun bisa bermimpi tentang apapun. Tidak ada batasan dalam bermimpi, jadi teruslah bermimpi. Beberapa contoh real tentang keajaiban atau mimpi yang akhirnya menjadi nyata. Yaitu pertama ketika Wigan Athletic, tim papan bawah di Divisi 2 Liga Inggris, yang berhasil mengalahkan Manchester City, tim papan atas dari Divisi 1 Liga Inggris, di final Piala FA Inggris. Atau yang mungkin masih menjadi fairy tale atau kisah dongeng menjadi nyata yang terbaik, menurut saya setidaknya, Leicester, tim kejutan underdogs yang bisa menjuarai Liga Inggris di musim 2015. Dia mengalahkan dominasi tim-tim besar Manchester United, City, Chelsea, Liverpool, Arsenal. Atau yang masih terbaru, Bayer Leverkusen, yang berhasil menjadi juara di Liga Jerman pertama kali sepanjang berdirinya sejarah klub, mengalahkan dominasi dari raksasa Jerman Bayern Munchen. Bukan hanya itu, pelajaran berikutnya yang bisa kita peroleh dari sepak bola adalah the power of teamwork, bahwa kerjasama tim itu sangat penting untuk mencapai result yang kita inginkan. Sebagai contoh ini kita bisa mengambil dari FC Barcelona di Spanyol. Ini merupakan salah satu foto line up yang paling menakutkan di eranya, karena saat itu tim ini bermain dengan begitu cantik kerjasamanya. Mereka melakukan konsep tiki-taka, di mana umpan-umpan pendek yang melibatkan setiap pemain, dan setiap pemain berpartisipasi dalam permainan gitu ya, sehingga akhirnya mereka bisa membobol gawang lawan. Dengan kerjasama yang terkenal tersebut, mereka bisa mendapatkan atau meraih berbagai gelar, mulai dari Liga Spanyol, kemudian juga Piala di Spanyol, baik kemudian juga Piala di Eropa, bahkan di dunia, Piala Dunia antar klub. Pelajaran berikutnya, the importance of respect. Pentingnya kita respect kepada lawan kita, pentingnya kita respect kepada orang di sekitar kita, menghargai orang di sekitar kita. Contoh real, no celebration goal. Ketika pemain mencetak gol ke gawang mantan klubnya, ketika dia mencetak gol ke gawang klub yang memberikan dia kesempatan bermain, yang memberikan kesempatan dia berkembang, dia tidak akan melakukan selebrasi untuk menghormati atau respect kepada mantan klubnya tersebut. Atau contoh lainnya, ini ketika Emi Martinez yang menolong striker, penyerang lawan yang sedang cedera, sedang cramp. Dia membantu untuk merecovery dari pemain lawan tersebut. Contoh lainnya, ketika pemain lawan membantu menyelamatkan nyawa dari pemain timnya yang hampir saja kolaps di tengah lapangan. Atau yang ketiga ini cukup terkenal juga, respect, pesan anti-rasisme yang disampaikan oleh dua penggawa tim nasional Belanda saat itu. Mereka memberikan pesan untuk menghentikan rasisme, baik itu di dunia sepak bola maupun dalam kehidupan kita. Pada akhirnya sepak bola bukan hanya sekedar olahraga biasa. Sepak bola bisa mengajarkan kita tentang banyak hal. Bisa mengajarkan kita tentang banyak nilai-nilai dan pelajaran kehidupan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita untuk mengupgrade diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan menjadi individu yang terus berkembang. Kita bisa belajar dan mendapatkan nilai dari mana saja, termasuk dari sepak bola. Atau mungkin teman-teman lain memiliki kegiatan atau hobi-hobi lain yang dari kegiatan tersebut juga bisa dapatkan nilai-nilai. Tentu dari sini kita bisa belajar bahwa jangan pernah menganggap sebelah mata kegiatan atau hobi yang dilakukan oleh orang lain, karena bisa saja itu menjadi salah satu sumber dia mendapatkan nilai-nilai kehidupan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu saja presentasi TED Talk saya pada kali ini dengan judul What Football Has Taught Me. Kurang lebihnya mohon maaf. Nama saya Ranky Samuel, izin pamit undur diri. Terima kasih.